Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agama Fazli Maulana dengan NIM 400404224655339 dari RPM KS 3D. Di sini saya ingin menjelaskan gimana menjelaskan materi uh, pertemuan kemarin, yaitu instalasi MATLAB dan dasar Simulink. Dan yang terhormat untuk Bapak Taufik, saya mohon izin untuk menjelaskan lagi. Langsung saja, pengenalan singkat apa itu MATLAB, Simulink, dan konsep modeling atau simulasi. MATLAB adalah singkatan dari Matrix Laboratorium. MATLAB merupakan bahasa pemrograman numerik yang sangat populer dalam dunia teknik dan sains. Dengan MATLAB, kita dapat melakukan perhitungan matematis, visual data, analisis sistem dinamis, hingga pemodelan kontrol. Keunggulan MATLAB terletak pada kemampuan dalam mengenai komputasi matriks sehingga sangat sesuai untuk menyelesaikan persoalan teknik. Simulink adalah lingkungan berbasis grafis yang terintegrasi dengan MATLAB. Dengan Simulink kita dapat membangun model sistem secara visual menggunakan blok-blok diagram. Keunggulan Simulink antara lain kita mudah drag out ataupun drop. Kemampuan membuat simulasi real time secara mendukung berbagai jenis seperti mekanik, elektrik, hidrolik, hingga kontrol digital. Modeling adalah proses merepresentasikan sistem nyata dalam bentuk persamaan matematis atau diagram. Sementara itu, simulasi adalah proses menjalankan model tersebut untuk menganalisis bagaimana sistem bekerja. Manfaat dari modeling dan simulasi adalah kemungkinan kita untuk memprediksi kinerja sistem tanpa harus melakukan eksperimen yang nyata, mungkin memakan biaya besar. Kemudian sistem terbagi tiga, yaitu mekanik, elektrik, dan hidrolik. Mekanik representasi matematis dari sistem yang melibatkan massa, pegas, dan peredam. Elektrik representasi matematis dari rangkaian listrik, resistor, induktor, kapasitor dengan hukum Kirchhoff. Terus ada hidrolik, representasi matematis dari aliran fluida dalam pipa, katup, atau tabung dengan hukum kontinuitas fluida. Apa itu sistem kontrol? Jadi sistem kontrol ini terbagi dari dua, yaitu sistem dan kontrol. Sistem adalah sekumpulan objek yang tersusun atas teratur dan berorientasi pada tujuan, disebut juga plan atau proses. Contoh robot industri, mobil, turbin listrik, motor, tubuh manusia, perusahaan, hingga arus lintas lainnya. Perbedaan dengan objek biasa, misalnya alat, sistem memiliki tingkat kompleks tertentu dan sumber energi. Kontrol adalah usaha agar sesuatu besaran, misalnya suhu, kecepatan, ketinggian, berperilaku sesuai dengan cara yang diinginkan sepanjang waktu. Contohnya menjaga suhu ruangan tetap nyaman, memastikan pesawat terbang stabil di ketinggian tertentu, atau mengendalikan emisi kendaraan agar sesuai standar. Tipe-tipe kontrol yaitu ada kontrol umpan balik yang biasa dikenal feedback. Prinsip keluarnya output diukur dengan sensor lalu dibandingkan dengan sinyal acuan. Selisih error digunakan oleh controller untuk memperbaiki hasil kontrol. Terdapat dua jenis umpan balik negatif, mengurangi error, membuat sistem stabil. Contohnya termostat. Umpan balik positif memperbesar error, cenderung menyebabkan instabilitas.
Contohnya mikrofon dekat speaker yang menghasilkan feedback noise. Kayak suara denging itu. Terus ada control loop terbuka, open loop. Aksi kontrol ditentukan hanya berdasarkan input tanpa memperhatikan output. Kelebihan sederhana dan murah, kekurangan bisa mengatasi gangguan disturbance. Contoh pemanggang roti, saklar lampu, dan obeng listrik. Dan ada itu control loop tertutup. Manfaatnya umpan balik dari output untuk menyesuaikan input. Kelebihannya dapat menolak gangguan, mengurangi error, dan lebih handal. Kekurangannya lebih kompleks dan berpotensi tidak stabil bila desainnya buruk. Contoh cruise control mobil, sistem pendingin ruangan otomatis, dan robot industri. Nah, jadi kayak diagram blok itu diawali dengan input, ada itu komparator, terus ada sambungan error bakal diterima oleh controller yang menerima sistem error tadi bakal dirubah menjadi kontrol sinyal, terus akan diproses melalui plan dan menghasilkan output. Apabila tidak terjadi error, maka komparator akan mengirim sensor kepada proses secara aman dan mengirim outputnya. Lanjut, fungsi tiap komponen. Input, sinyal acuan atau target yang diinginkan. Komparator atau summing point berbanding input dengan output yang diukur menghasilkan error. Controller memproses sinyal error yang menghasilkan aksi kontrol untuk memperbaiki kinerja sistem. Plan atau proses sistem untuk yang dikendalikan, misalnya motor, robot, tungku. Terus output respon aktual dari sistem, sensor feedback, elemen mengukur output yang mengirimkan kembali ke komparator. Dan kita langsung masuk ke Simulink. Langsung saja ya kita buka MATLAB-nya. Jadi bagi teman-teman yang pengen belajar Simulink, kalian bisa di sini. Ini tampilan MATLAB awalnya. Dan Simulink terletak di bagian sini. Oke. Di sini kita udah masuk ke layar Simulinknya. Jadi di sini kita akan merepresentasikan gimana sistem itu bekerja. Dan di sini di Simulink itu terdapat berbagai macam tools atau berbagai macam komponen yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada source ini digunakan untuk menghasilkan sinyal uji sebagian masukan atau model. Contohnya ya kayak konstan. Konstan ini dia akan mengirim sinyal terbaik seperti yang ada di dalam kotaknya tersebut. Misalkan di dalam kotaknya itu cuma ada satu, maka sinyal yang dikirim oleh konstan ini hanya dikirim satu. Nah, yang kedua, jenis blok umum pada konstan ini pada source ini yaitu step, konstan, kayak jenis blok umum yang digunakan oleh source block yaitu ada rem, konstan, terus step. Itu hal yang sering digunakan. Dipakai untuk menguji respon sistem terhadap berbagai bentuk input. Nah, yang kedua itu ada sync block. Nah, jadi fungsi sync block ini berfungsi menampilkan atau menyimpan hasil simulis. Contoh blok yang sering dipakai yaitu display, output, scope.
nih display, output, ataupun scope. Nah, ada juga tools uh, match operation. Nah, biasanya di sini menyediakan fungsi rumus-rumus matematika standar seperti perjumlahan, perkalian, akar, kuadrat, kali, tambah, bagi, nah segala macam. Nah, jadi di sekiranya di sini lengkap lah teman-teman. Terus ada juga matriks. Nah, matriks ini menyediakan operasi manipulasi matriks dan vektor. Operasi yang sering dipakai biasanya transpose yang sering dipakai. Nah, buat selanjutnya, tools selanjutnya ada use definite function. Nah, use definite function ini memungkinkan membuat fungsi khusus dengan MATLAB functional block, uh, mendukung logika pemrograman kayak otaknya program gitu. Cocok untuk perhitungan atau alur khusus yang tidak ada pada blok standar. Seperti kayak MATLAB system, MATLAB function. Uh, Oke guys, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terlebih dan terkurangnya mohon maaf. Dan sini saya juga belajar. Dan makasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.